Sunday. Curfew. All unauthorized to stay indoors. The 213th week of lockdown. Apakah kalian tahu tentang kisah Romeo and Juliet? Sepasang kekasih yang kesulitan untuk bersama karena terhalang dinding permusuhan keluarga mereka. Tapi bagaimana jadinya jika sepasang kekasih ini kesulitan untuk bersama karena wabah COVID-19 yang telah bermutasi menjadi COVID-23? Wabah itu semakin mematikan yang memaksa mereka harus selalu berada di dalam rumah dan hanya bisa menggunakan media online untuk berkomunikasi. Selamat datang di channel ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pada video kali ini, narator Kentang akan menceritakan alur dari film Songbird yang dirilis pada tahun 2020. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Di tahun 2024, masyarakat Los Angeles tengah menghadapi wabah COVID-23 yang sudah memasuki tahun keempat. Korban kematian meningkat drastis dan ancaman serta isu-isu kepunahan manusia yang mengakibatkan kekacauan dan kesenjangan sosial masyarakat. Selain wabah itu sendiri, pemerintah setempat membuka zona karantina yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat yang terjangkit. Tempat karantina itu disebut dengan Q-Zone, didirikan untuk menampung orang sakit dan sekarat karena siapapun yang terkena demam akan langsung dibawa ke Q-Zone. Pemerintah setempat membuka peraturan lockdown total untuk masyarakatnya. Hanya sedikit orang yang kebal terhadap virus dan bisa keluar rumah. Orang yang kebal tersebut akan diberi tiket berbentuk gelang kuning dan telah disandingkan pada identitasnya. Siapapun yang melanggar aturan lockdown tanpa gelang itu akan ditangkap bahkan ditembak mati di tempat. Suatu hari seorang kurir sepeda yang bernama Nico sedang dikejar waktu untuk segera menyelesaikan pekerjaannya mengantarkan paket dari beberapa alamat. Nico adalah salah satu dari sedikit orang yang kebal terhadap virus COVID-23. Saat itu terlihat kekacauan di kota Los Angeles semakin parah. Antrian masyarakat yang menginginkan perangkat tes antibodi tidak merata. Hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa mendapatkannya. Angka kematian dari 8 juta lebih meningkat menjadi 110 juta jiwa yang telah menjadi korban dari wabah virus. Isu-isu kepunahan manusia pun seiring memperparah keadaan kota Los Angeles karena kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal dan tidak manusiawi pada pasien yang terjangkit virus COVID. Nico ditemani oleh rekan kerjanya yang bernama Lester. Lester adalah operator yang menjadi petunjuk arah untuk Nico sebagai petugas lapangan. Lester telah lama bekerja sama dengan Nico, meskipun mereka bertatap muka hanya melalui media online. Mereka terlihat akrab dan sudah seperti layaknya sahabat. Kemudian Nico harus segera mengantar paket ke rumah keluarga Griffin. Keluarga Griffin adalah sebuah keluarga kalangan elit atau orang kaya di lingkungan tersebut. Di antaranya adalah William Griffin, seorang kepala keluarga dan pengusaha kaya, istrinya Piper Griffin, dan satu orang asisten rumah tangga. Mereka kebal terhadap virus kecuali anaknya yang menderita gangguan pernapasan. Terlihat di sana laporan berita menyatakan keadaan kesenjangan sosial yang semakin parah dan kebijakan-kebijakan yang sangat kejam kepada orang yang terjangkit virus COVID-23. Orang-orang diwajibkan memiliki perangkat tes antibodi yang diberikan pemerintah untuk selalu memeriksa suhu tubuhnya yang dijadwalkan pada ponselnya. Di setiap rumah terpasang sebuah alat berbentuk oven untuk membersihkan barang yang baru datang dari luar menggunakan sinar ultraviolet. Di perjalanan, Nico menghubungi kekasihnya yang bernama Sarah. Mereka bertemu melalui media online dan telah lama berpacaran secara virtual. Sarah telah ditinggalkan orang tuanya karena menjadi korban virus COVID-23. Sarah tinggal di apartemen bersama neneknya dan bekerja sebagai pelukis. Lester tidak bekerja sendirian. Dia ditemani oleh rekannya yang bernama Dozer. Dozer adalah operator perusahaan pengiriman barang yang memantau kurir seperti Nico. Selain itu, dia mengalami kelumpuhan dikarenakan sebuah tragedi yang menimpanya di waktu bertugas sebagai anggota militer. Dozer pun pensiun dini dan terpaksa menjadi operator perusahaan pengantar barang. Saat itu Nico menuju ke tempat tinggalnya. Nico ditempatkan di sebuah zona khusus dengan penjagaan militer yang ketat.
Orang yang kebal seperti Nico harus selalu membersihkan tubuhnya sampai benar-benar bersih. Bahkan bila perlu, baju yang telah dipakai harus dibakar. Nico berencana mengumpulkan uang hasil pekerjaannya sebagai kurir untuk membawa kekasihnya pergi bersamanya. Selain itu, dengan kekebalannya dari virus, Nico menjarah barang-barang apa saja yang dia butuhkan di lingkungan yang telah mati itu. Bingo. Di sebuah penginapan tinggal seseorang yang bernama May. Dia mempunyai pekerjaan sebagai seniman, penyanyi, dan pengarang lagu. Sehari-hari dia mengisi acara di bidang musik secara live stream di salah satu situs streaming online untuk menghibur semua masyarakat yang terpaksa harus tetap di rumah. May memberi perhatian lebih ke salah satu penontonnya yaitu Dozer. May menyanyikan sebuah lagu spesial untuk Dozer. Take a deep breath, everything will leave your fears on the back of the wheel. Take a deep breath. Delivery from Miss Garcia. Kemudian Nico terlihat mengunjungi kediaman dari kekasihnya yaitu Sarah. Sarah diberi hadiah satu pak pensil dari Nico karena Nico tahu jika Sarah adalah seorang pelukis. Sarah pun sangat menyukai hadiahnya. What is it, 84? We had it. I'm serious. User M donated $100. Sementara itu, Dozer memberikan donasi $100 kepada May. May pun penasaran dengan orang itu karena Dozer telah menceritakan kisah hidupnya sebagai pensiunan militer. May pun mengajaknya untuk berkomunikasi melalui panggilan video. Before it was fashionable. For how long? For anybody, but it's way worse. It might as well been 3 million. Pada malam hari, Nico tengah melakukan panggilan video dengan kekasihnya yaitu Sarah. Mereka sedang asyik nonton film yang diputar oleh Nico dengan peralatan yang didapat dari hasil menjarah. Meski tak bisa bertemu, mereka masih bisa melakukan hal-hal yang romantis. ¿Estás bien? ¿Qué sientes? Di tengah keromantisannya, Sarah dikejutkan dengan apa yang terjadi dengan neneknya. Nenek dari Sarah mengalami demam disertai batuk-batuk, persis gejala awal COVID-23 pada umumnya. Di saat bersamaan, Sarah melihat kedatangan dari petugas pemerintah yang menangani COVID-23 karena pemerintah telah secara otomatis mendeteksi orang yang terjangkit dengan perangkat antibodi yang diberikan pemerintah yang dirancang untuk mengecek suhu tubuhnya. Di sana terlihat orang yang memimpin tugas bernama Emmett Harlan. Emmett adalah salah satu orang kebal terhadap virus dan dia diberi tugas oleh pemerintah untuk menangkap bahkan mengeksekusi orang yang telah terjangkit. Emmett menemukan pasien yang kabur dari tempat karantina. Dia dengan kejam membunuh pasien itu. Sarah merasa panik karena para petugas itu datang ke arah apartemennya. Nico pun melihat kejadian yang menimpa nenek dari Sarah karena panggilan video mereka masih tersambung. Nico merasa khawatir dan segera menuju ke tempat Sarah. Ternyata petugas itu datang untuk membawa tetangganya yang telah terjangkit virus. Dan nenek dari Sarah pernah melanggar protokol lockdown telah bertemu dengan tetangganya itu. Setelah para petugas itu pergi, Sarah mencoba merawat neneknya dengan memberi obat-obatan seadanya. Kemudian Nico tiba di rumah Sarah. Nico dengan setianya mencoba menemani Sarah di balik pintu luar rumahnya. Sementara itu, Piper memergoki suaminya yaitu William hendak pergi di malam hari. Piper sempat melarangnya, tapi William tetap membandel memaksa untuk pergi dengan alasan untuk mengambil tiket gelang itu dari seseorang. Ternyata William datang menemui May. May telah lama menjalin hubungan gelap dengan William. Terlihat May menjadi wanita penghibur mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Di tengah wabah yang semakin parah, mereka pun mabuk kepayang dalam lampu remang-remang. Keesokan harinya, Nico masih setia berada di tempat Sarah. Sementara Sarah memeriksa keadaan suhu tubuhnya dan keadaan suhu tubuh neneknya dengan perangkat ponselnya. Hasil dari tes itu menunjukkan bahwa Sarah bebas dari virus, tapi tidak sama halnya dengan neneknya. Nenek dari Sarah terdeteksi terjangkit virus oleh perangkat ponselnya.
Karena perangkat itu telah tersambung ke pusat dinas sanitasi, perangkat itu memberitahu bahwa para petugas akan segera menjemput pasien yang terjangkit dan akan membawanya ke pusat karantina. Sarah dan Nico pun kembali dalam kepanikan karena jika di dalam satu rumah terdapat orang yang terjangkit virus, maka semua orang yang ada di rumah itu akan dibawa ke karantina. Nico berniat membawakannya tiket gelang kekebalan untuk menolong Sarah agar Sarah tidak dibawa ke karantina karena Sarah tidak mau meninggalkan neneknya. Nico mencari cara untuk mendapatkan gelang itu dengan menghubungi Lester. Lester memberitahunya jika Nico bisa mendapatkan gelang itu dari keluarga Griffin, tapi dengan bayaran yang mahal. Ternyata William Griffin dan istrinya telah lama berbisnis ilegal dengan menjual gelang itu di pasar gelap dan telah bersekongkol dengan Lester secara rahasia. Nico langsung menuju ke rumah keluarga Griffin dan menanyakan gelang itu untuk menolong Sarah. William dan istrinya pun kaget dan keheranan karena Nico telah mengetahui bisnis ilegal mereka. It's an emergency. I don't know what to tell you, kid. I can't. Have you been shooting your mouth? I haven't been Happens No. to us if people find out what we're doing. What do you want me to do? I'd like to know how he knows about. Where is he? Sementara itu, William menanyakan kepada Lester karena Lester dianggap telah membocorkan masalah pasar gelap itu dan tengah mencari keberadaan Nico. Namun Lester tidak mengakuinya dan melindungi Nico dari kejaran William. Terjadi baper-baperan antara Dozer dan May. May menceritakan kepada Dozer jika William pernah menjanjikannya untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi semuanya hanya bualan dan menjadikan May wanita simpanan dari William. Kemudian May menginginkan Dozer agar membantunya keluar dari jeratan William. Are you sure? I'm gonna handle it. Setelah sampai di rumahnya, Nico diberitahu Sarah bahwa neneknya telah tiada. Saat itu Nico merasa bersalah karena belum mendapatkan tiketnya. Pada malam hari, William dipergoki istrinya yaitu Piper sedang cekcok dengan May karena May menginginkan William agar melupakannya. Kemudian Piper pun mengusir William dari rumahnya. Setelah William pergi, Piper memberitahu May jika William sedang menuju ke rumahnya karena Piper tahu bahwa William akan mencelakainya. Di saat yang bersamaan, Nico kembali ke rumah keluarga Griffin untuk mendapatkan tiket itu. Sementara Sarah telah berniat untuk melawan para petugas yang telah tiba di rumahnya. Setelah para petugas itu masuk ke rumahnya, Sarah berhasil melumpuhkan salah satu petugas dan menyamar sebagai petugas tersebut. Oh, fine. Di kediaman Griffin, Nico terciduk oleh Piper yang telah mengetahui keberadaan Nico. Nico dan Piper bersepakat bahwa mereka hanya ingin melindungi orang yang dicintainya. Kemudian Piper pun memberikan tiket gelang itu. Sementara itu, May yang hendak pergi dicegah oleh William. William berniat membunuh May dengan mencekiknya, namun Dozer berhasil menyelamatkan May dengan menembak William menggunakan drone yang dimilikinya. Penyamaran Sarah diketahui oleh Emmett. Emmett membuka masker yang dipakai oleh Sarah, tapi Sarah terlihat sehat-sehat saja setelah apa yang terjadi. Seharusnya Sarah sudah tertular virus dari neneknya. Emmett memberitahu Sarah jika dia salah satu orang yang kebal, tapi Sarah tetap saja ditahan oleh Emmett. Sementara itu, Nico baru saja tiba di rumah Sarah untuk menyelamatkannya. Tapi hanya ada satu orang di sana, yaitu Emmett. Nico menanyakan keberadaan Sarah kepada Emmett. Emmett pun menjawab jika Sarah sedang dibawa menuju tempat karantina. Emmett berniat menyingkirkan Nico, namun Nico berhasil membunuhnya dengan menusuk Emmett menggunakan pensil milik Sarah. Nico langsung mengejar Sarah dengan dibantu oleh Lester dan Dozer dengan peralatan GPS-nya. Kemudian Nico berhasil menemukan Sarah. Meskipun Sarah dijaga dengan persenjataan yang ketat, Nico nekat untuk meraih Sarah sambil memasangkan tiket gelang itu. Dan Nico pun berhasil membebaskan Sarah. Just trust me.
got a bracelet! She's good. Di akhir film, terlihat Nico dan Sarah untuk pertama kalinya bisa bertemu secara langsung. Dan mereka langsung saja beraduan bibir dan menikmati kebebasannya sebagai pasangan yang kebal terhadap virus COVID-23. Demikianlah alur cerita dari film Songbird. Menurut narator Kentang, film Songbird berhasil mencuri perhatian. Karena film ini sempat kontroversi dan dianggap tidak layak tayang di saat pandemi sekarang ini. Kengerian dari virus COVID-23 tidak diperlihatkan secara nyata karena film Songbird lebih mengisahkan tentang drama percintaan. Bagaimana menurut kalian? Narator Kentang berharap video ini bisa menghibur sekaligus memberi pengalaman dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.